if he's written mine on my every thigh, on the inside. I'm slipping, falling back into the Tapi bohong. Bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Halo teman-teman semuanya, aku mau nanya nih, kalian pernah gak sih tiba-tiba ngomong kayak teman kalian? Atau style kalian itu mirip sama orang yang sering kalian lihat di sosmed? Nah, ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan itu semua berkat salah satu tokoh psikologi keren kita bernama Albert Bandura. Fun fact dulu nih, Bandura ini hidup sampai umur 95 tahun loh, dan meninggal tahun 2021. Jadi dia tuh sempat ngeliat TikTok, Instagram, dan semua sosmed lainnya yang literally membuktikan teorinya. Bayangin nih perasaan dia ngeliat teori yang dia buat pada tahun 1960-an jadi super relevan di era digital. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan kelompok 1, akan menganalisis perilaku konsumtif Ria Ricis menggunakan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Yang pertama, yaitu atensi atau perhatian. Ria Ricis berhasil menarik perhatian penonton dengan kepribadiannya yang lucu dan energik. Kontennya menampilkan gaya hidup glamor, seperti belanja barang branded dan unboxing gadget mahal dengan editing menarik, thumbnail mencolok, dan judul clickbait. Penonton otomatis fokus kepada kontennya. Yang membuat Ria Ricis semakin menarik adalah perjalanan karirnya dari nol hingga sukses, membuat penonton merasa relatable dan terinspirasi. Tahap kedua adalah retensi atau penyimpanan memori. Penonton mudah mengingat isyarat heboh Ricis saat unboxing, slogan khasnya seperti "kita beli lagi guys", dan visual tumpukan barang belanjaan. Mereka tidak hanya menyimpan memori visual, tapi juga emosi bahwa belanja itu seru dan meningkatkan status sosial. Algoritma media sosial membuat konten Ricis muncul berulang kali di feed, sehingga memori ini semakin kuat tertanam. Tahapan ketiga adalah reproduksi motorik. Perilaku konsumtif Ria Ricis ini sangat mudah ditiru oleh para penonton, seperti unboxing barang dan belanja impulsif. Banyak daripada penonton ingin membeli barang mewah, tapi budget tidak mencukupi. Akhirnya mereka membeli barang yang murah namun kelihatan mewah. Perilaku impulsif Ria Ricis ini tetap memiliki syarat, yaitu kemampuan secara finansial. Kemudahan marketplace dan e-wallet semakin menaikkan perilaku reproduksi konsumtif ini. Akhirnya penonton membeli barang bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren atau biasa disebut dengan FOMO. Tahap keempat adalah motivasi atau penguatan. Ricis mendapatkan penguatan positif berupa like yang banyak, viewers yang tinggi, dan endorsement dari brand. Ini memberikan sinyal kepada penonton bahwa belanja dan gaya hidup mewah sama dengan menjadi kaya dan terkenal. Di penonton ada dua penguatan. Yang pertama ada penguatan perwakilan, yaitu ketika penggemar yang ikut tren belanja mendapat pujian dari teman dan dianggap keren. Konten haul mereka juga bisa viral. Yang kedua, ada penguatan diri. Penonton merasa puas, bangga, dan status sosialnya jadi naik. Nah, mereka merasa seperti artis. Namun, ada risikonya. Banyak juga yang akhirnya menyesal karena boros, terjerat hutang, dan mengalami masalah keuangan. Nah, kesimpulannya, perilaku konsumtif Ricis sangat berpotensi ditiru remaja karena tahap keempat modeling Bandura terpenuhi. Dampak positifnya yaitu menggerakkan ekonomi digital, tetapi dampak negatifnya lebih besar seperti perilaku boros, materialitas, dan berhutang demi gaya hidup di media sosial. Teori Bandura membuktikan bagaimana influencer membentuk pola perilaku masyarakat melalui pemodelan. Kita harus lebih kritis mengkonsumsi konten media sosial agar perilaku konsumtif tidak menjadi kebiasaan yang merugikan. Terima kasih.